Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan apa ini? Mau mantu ya. Mau mantu di bulan Desember, wah ini jenang ini ya. Dari Lumajang ini kalau tidak salah ya. Ini jenang ini ya. Enak ini jenang. Apakah di bulan Desember ini baik? Baik, bulan Desember itu baik. Ya. Bulan Desember ini rasa mulya kasucian itu baik. Bulan November ini juga baik. Pancuran mas sumawur ing jagat. Ya. Kalau bulan November ini lebih kepada rezekinya yang mengalir deras ya. Tapi kalau November ya. Kalau kalau November ini lebih kepada rezekinya yang mengalir deras, tapi kalau Desember lebih kepada kebahagiaan batinia. Kalau Desember. Tapi ya gitu ya, hujan. Ya, ndak usah disarang ya, ndak usah disarang. Ya, ndak popo, udan ndak popo. Justru bagus, itu keberkahan daripada Tuhan. Jadi kalau teman-teman Senin Legi Anda itu mantu, rabi, terus itu udan. Ya. Wes ndak usah disarang. Itu keberkahan dari Tuhan. Justru orang-orang Cina itu ya ketika ibaratnya melakukan ritual-ritual besar ya, ritual keluarga, keagamaan dan sebagainya, ketika turun hujan itu adalah sebuah keberkahan ya, memang seperti itu ya. Terus juga menanggapi komentar saudara siapa ini, Mayang Fanny ya. Pak, saya ini pria Senin Legi loh, kok jenengi Mayang Fanny kok pria? Nah, ini sekarang ini banyak sekali ya. Akunnya wanita, orangnya pria. Akunnya pria, orangnya wanita. Mungkin HP ini nyili paling. Nyili bojone. Pak ini pria. Pak saya ini pria Senin Legi. Sering atau beberapa kali mimpi di suatu tempat. Dan tempat itu tidak pernah saya tahu sebelumnya. Dan itu berapa bulan kemudian tempat itu saya benar-benar ada di tempat yang kuimpikan itu. Tanpa saya sadari tempat itu saya sudah nggak asing lagi. Dan ternyata setelah aku ingat-ingat tempat itu kutemui di mimpi. Di mimpi tersebut. Dan itu tempat yang memang jauh di luar pulau. Gimana Bapak penjelasannya? Itu sesuatu yang biasa. Ya, apakah itu ada di dalam mimpi Anda? Atau Anda pernah merasa mimpi? Gitu ya? Itu sebenarnya itu sukma ya. Sukma itu seperti itu ya. Biasanya gini ya. Kalaupun Anda tidak mengalami mimpi ya, walaupun tidak mimpi ya, tapi Anda pernah ya, seolah-olah Anda pernah berada di tempat itu berarti sukma Anda sudah ke sana duluan. Ya. Ruh sukma kita itu tanpa ada batasan, ya. Sedangkan jasad kita itu ada batasan. Kita melihat, ya, pandangan kita melihat paling jauh berapa kilo? 1 kilo enggak ada, 100 meter sudah burak. Itu siapa itu? Pasti kan seperti itu ya kalau Anda tidak kenal ya. Ya berarti kan ada batasannya, tapi tidak dengan batin Anda, dengan sukma Anda itu tidak ada batasannya. Apalagi ketika Anda latih, hal ini adalah sesuatu yang biasa ya. Fenomena semacam ini sesuatu yang biasa, apalagi kalau Anda ini terbiasa ya, terbiasa olah batin dengan menjalankan ibadah tirakat, itu Anda akan sering mengalami fenomena semacam ini. Ya. Loh, saya sering mengalami seperti itu ya. Ya. Ketika saya menangani kasus ya di sebuah rumah ya.
artinya pergi ke kota lain gitu loh ya, masih satu kecamatan ya, masih satu kota tapi kecamatan lain. Saya mengerjakan kasus di sana ya. Nah, saya merasakan kok saya ini tidak asing ya dengan tempat ini gitu ya. Sampai saya tebak, oh, ini kamar mandinya di sini, di sini, sini. Nah, fenomena semacam itu sebenarnya apa? Sukma kita mendahului ya. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita melatih terawangan ya, itu sama konsepnya ya. Contoh misalkan saya mau ke Banyuwangi ya, ke Banyuwangi saya melihat Banyuwangi itu daerah, misalkan daerah Genteng atau daerah alun-alun Banyuwangi. Sekarang ada apa, catnya warna apa ya, bagaimana suasana lalu lintasnya ya, itu bisa kita lihat gitu ya, sebelum kita ke sana. Sama dengan konsepnya seperti itu. Jadi bukan hanya masuk ke alam mimpi. Masuk ke alam mimpi itu berarti sukma Anda ya, itu memberitahu Anda, karena Anda ya kepekaan rasanya masih lemah, batinnya masih belum kuat, dimasukkan dalam mimpi. Biasanya seperti itu. Tapi kalau sukma Anda kuat, tidak usah masuk dalam mimpi ya. Ketika Anda berada di tempat itu, Anda sudah merasa, saya pernah ke tempat ini. Anda hafal. Atau kalau mau kita sengaja, ya, itu kita bisa terawang dulu. Ya. Hal-hal semacam ini ya, kalau orang bilang itu katanya reinkarnasi. Ya. Masa lalu kita, gitu. Kita pernah hidup di masa lalu kita. Ya. Kalau saya bukan reinkarnasi, ya. Ya, itu adalah kemampuan sukma kita keluar dari jasad kita untuk melihat. Jadi tidak seperti yang di YouTube itu ya. Ketika Anda mengeluarkan sukma Anda harus meditasi seperti itu. Kadang tidak seperti itu. Kadang mereka ini sudah traveling dulu. Ya Anda sadar semacam ini ya. Seperti saya buat video semacam ini. Tiba-tiba saya ini nerawang di Banyuwangi. Itu seringkali terjadi. Ya, saya sering kali terjadi ya, ketika ada yang komentar semacam ini, itu langsung kadang nyambung, tak terawang orangnya gitu ya. Tapi tidak pernah saya sampaikan, karena itu adalah privasi Anda. Ya, langsung sambung gitu loh ya, dari komentar Anda ini langsung masuk energinya saya ke tempat Anda. Bagaimana karakter Anda, bagaimana bentuk wajahnya, itu langsung tergambar. Nah, ini bisa dilatih ya. Latihannya adalah peka rasa, peka suasana alam, peka suasana batin. 3 basic dasar ini. Ini bukan ilmu klinik ya, tapi ini ilmu batin. Ya, masuk ke dalam batin, mengenal batin kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.